Peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Di masa Khilafah Bani Umayyah keberhasilan ekspansi ke berbagai daerah, baik di timur maupun di barat dengan wilayah kekuasaan Islam yang benar-benar sangat luas. Pada zaman Khalifah Al-Walid ibn Al-Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Iberia. Sejak awal abad 5 Masehi, tahun 406 M, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandals, maka dinamakan Vandalusia. Namun, sejak tahun 711 M, semenanjung Iberia dan wilayah selatan Perancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam, diperintah oleh pembesar-pembesar Arab dan Barbar. Sejak itulah, wilayah ini dikenal dengan Andalusia. Spanyol merupakan tempat paling utama dan jembatan emas bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam dan hasil-hasil kebudayaan Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, maupun peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Akan tetapi, sebuah peradaban pasti mengalami pasang surut, begitu juga dengan peradaban Islam di Spanyol. Ada berbagai hal yang membuat peradaban Islam di Spanyol mengalami keruntuhan. Namun keruntuhan Islam di Spanyol memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kemajuan Eropa. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Yatim, 2008. Kemajuan di Eropa ini tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Islam Spanyol, Eropa banyak menimba ilmu. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa sangat penting, menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru bagi orang Eropa. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol banyak menarik perhatian para sejarawan. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis berusaha untuk memahami proses penguasaan Islam atas Spanyol, kemajuan peradaban Islam di Spanyol, kemunduran dan kehancurannya, dan faktor-faktor yang mendukung terwujudnya 3 poin tersebut. Sejarah singkat penguasaan Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah, 705–715 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik, 685–705 Masehi. Khalifah Abd al-Malik mengangkat Hasan ibn Nu'man al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibn Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibn Nusyair, Yatim, 2008. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibn Nusyair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan. Sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, sampai tahun 83 Hijriah, masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi yaitu Kerajaan Gotik. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusuhan dan menentang kekuasaan Islam.
Setelah kawasan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Tarif ibn Malik, Tariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Nusyair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tarif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Amin, 2014. Terdorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotes yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa ibn Nusyair pada tahun 711 Masehi mengutus Tariq ibn Ziyad dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan, Hiti, 2010. Tariq ibn Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol. Karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata, pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa ibn Nusyair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting, seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Sebelum Tariq menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa ibn Nusyair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, 100.000 orang. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibn Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa ibn Nusyair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkannya. Yatim, 2008. Sejarah mencatat bahwa Panglima Tariq setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, mereka membakar seluruh alat penyeberangan tersebut. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, Al-aduhu amamakum wal bahru wara'akum fahtar ayuma situm. Musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu, silakan pilih mana yang kamu kehendaki. Amin, 2014. Musa juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Gothik, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan episode berikutnya. Insya Allah, admin akan membahas kelanjutannya yaitu tentang perkembangan Islam di Spanyol. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya.